Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM S1S12110. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas kelima, yaitu video pertama menyelesaikan atau melanjutkan pelajaran kemarin, di mana di sini kita akan masuk ke halaman 200, yaitu a layout is a really a hierarchy of views. Hierarchy of views. Oke. Yaitu tata letak sebenarnya merupakan hierarki tampilan, di mana tata letak yang ditentukan menggunakan XML memberi hierarki tampilan atau view groups. Sebagai contoh, berikut adalah tata letak linear yang berisi tombol dan bidang teks yang dapat diedit. Tata letak linear adalah grup tampilan dan tombol serta bidang teks keduanya merupakan tampilan. Grup tampilan adalah induk tampilan dan tampilan adalah turunan dari grup tampilan. Mungkin seperti ini susunannya, di mana pertama ada linear layout, lalu ada button, di mana view group sebagai tata letak linear, view sebagai view ini sebagai button, dan ini sebagai text field-nya. Selanjutnya di balik layar, saat Anda membuat aplikasi XML, tata letak XML dikonversi menjadi objek view group yang berisi pohon tampilan. Pada contoh di atas, tombol diterjemahkan ke objek button, dan tampilan teks diterjemahkan ke objek text view atau edit text. Lalu, button dan text view keduanya merupakan subkelas view. Nah, seperti lihat di sini, ini sebagai layout XML yang dimana terdiri dari linear layout, view-nya ada the button, dan view the editable text field. Ini alasan mengapa Anda dapat memanipulasi tampilan di tata letak menggunakan kode Java di balik layar. Semua tampilan dirender ke objek Java View. Selanjutnya, playing with views. Mari kita lihat komponen GUI yang paling umum. Anda sudah melihat beberapa di antaranya, namun kami akan tetap meninjaunya. Kami tidak akan menampilkan keseluruhan API. API ini hanya sorotan yang dipilih untuk membantu Anda untuk memulai. Seperti ini ada this is a text view, kemudian sebagai text view yang merupakan tampilan teks yang digunakan untuk menampilkan teks. Selanjutnya, adapun untuk mendefinisikannya dalam XML, Anda menentukan tampilan teks di tata letak Anda menggunakan elemen text view, menggunakan Android text untuk menyatakan teks apa yang ingin Anda tampilkan, bisa dengan menggunakan sumber string. Nah, ini dia string text. Lalu, untuk mengubah ukuran teks, Anda dapat menggunakan atribut Android text size seperti ini. Kita coba dengan ini, kita bisa ganti jadi string text. Kalau di sini kita simpan string text. Nah, kan terpanggil dari string. Lalu, di sini kita bisa menggunakan dalam kode activity. Anda dapat mengubah teks yang ditampilkan di tampilan teks dengan menggunakan kode seperti ini. Lalu, kita masuk ke
editable atau tampilan teks yang dapat diedit. Untuk mendefinisikannya di dalam XML, di sini kita dapat menggunakan tampilan teks atau menentukan tampilan teks yang dapat diedit dalam XML menggunakan elemen edit text. Menggunakan atribut Android Hint untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang cara mengisi kolom. Nah, ini kita bisa tambahkan sebuah edit text media untuk stringnya sendiri. Kita bisa buat tuh. Ini dia edit text-nya. Lalu untuk kita bisa juga mengatur tipenya. Untuk memasukkan tipe angka, kita bisa atur dengan simpan atribut Android input type angka. Nah, ada pun cara untuk menggunakannya dalam kode aktivitas untuk mengubah tampilan teks dapat diedit seperti ini. Selanjutnya, untuk button, biasanya digunakan untuk membuat aplikasi agar sesuatu dapat diklik. Cara mendefinisikannya dalam XML itu dengan menggunakan elemen button dengan atribut Android text untuk menyatakan teks apa yang ingin ditampilkan. Kita untuk menyatakan teks yang ingin ditampilkan tombol itu bisa dengan button seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menggunakannya dalam connectivity, kita dapat menggunakan tombol untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android onClick di Activity XML dengan menyetarnya ke nama metode yang ingin dipanggil dalam kode Activity Java. Selanjutnya, toggle button, di mana ini memungkinkan Anda memilih antara dua step dan mengklik sebuah tombol, di mana tersedia off dan on. Dengan adapun cara untuk menentukan tombol dalam XML menggunakan elemen toggle button, yaitu dengan menggunakan atribut Android text on dan Android text off untuk menyatakan teks apa yang ingin ditampilkan pada tombol tergantung pada status tombol. Lalu, adapun untuk cara untuk menyimpan di XML seperti ini, itu dengan menyimpan ID toggle button. Selanjutnya ada switch. Nah, switch sendiri ini merupakan adalah kontrol penggeser yang berfungsi sama seperti toggle button. Adapun untuk mendefinisikannya dalam XML itu menggunakan elemen switch. Dalam kode activity kita dapat menggunakan untuk merespon pengguna
yang mengklik dengan menggunakan atribut Android onClick di XML tata letak dan menyetelnya ke nama metode yang ingin digunakan dalam kode activity Java. Selanjutnya ada checkbox, di mana checkbox atau kotak centang memungkinkan Anda menampilkan beberapa opsi kepada pengguna. Mereka kemudian dapat memilih opsi manapun yang mereka inginkan. Masing-masing kotak centang dapat dicentang atau tidak dicentang secara independen satu sama lain. Nah, untuk mendefinisikan checkbox dalam XML, di mana kita di sini menggunakan elemen checkbox. Anda dapat menggunakan atribut Android text untuk menampilkan teks untuk setiap opsi. Untuk tampilannya itu bisa. Nah, ini sebelum sampel. Oke, untuk checkbox sendiri di sini. Oke. Mhm. Kali ini untuk meal, dan ini untuk segala. Oke. Selanjutnya, adapun cara untuk menggunakannya di Activity Java, kurang lebih seperti ini. Dimana dapat mengetahui apakah kotak centang tertentu dicentang menggunakan metode isChecked. Ini mengembalikan nilai benar jika kotak centang dicentang. Oke, lanjut. Sama seperti tombol, Anda bisa merespon pengguna yang mengklik kotak centang dengan menggunakan atribut Android onClick di XML tata letak dan menyetelnya ke nama metode yang ingin dipanggil dalam kode Java. Nah, kalau seperti ini, maka Java-nya sendiri tersimpan itu public. Ini bisa kita alt enter. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke radio button. Di mana radio button ini memungkinkan Anda menampilkan beberapa opsi kepada pengguna, di mana pengguna dapat memilih salah satu opsi. Di mana kita akan menggunakan tombol radio untuk membatasi pilihan pengguna hanya pada satu opsi. Adapun caranya untuk mendefinisikan di XML, Anda dapat memulai dengan mendefinisikan grup radio, tipe grup tampilan khusus menggunakan tag radio group. Di dalamnya, Anda kemudian menentukan masing-masing tombol radio menggunakan tag radio button. Nah, kita pakai radio group.
Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk menggunakannya dalam kode activity, kita dapat menggunakan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke spinner. Seperti yang Anda lihat, spinner memberi Anda daftar drop-down nilai yang hanya dapat dipilih satu. Adapun kita bisa mendefinisikannya dalam XML seperti ini, dengan menyimpan ID, layout width, height, dengan entries, di mana kita menggunakan entries untuk menambahkan array ke dalam spinnernya. Dan adapun kode activity Java-nya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke image view, di mana kita dapat menambahkan gambar ke proyek kita. Adapun image view di tata letak XML, Anda mendefinisikan tampilan gambar dengan XML menggunakan elemen image view. Dengan menggunakan atribut Android Shortcut untuk menentukan gambar apa yang ingin Anda tampilkan, dan atribut Android Content Description untuk menambahkan deskripsi string pada gambar sehingga aplikasi lebih mudah diakses. Seperti ini. Nah, untuk Starburst logonya sendiri di sini, saya akan ambil ini, saya copy, lalu saya paste di browser. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya, adapun untuk mengenalkan tampilan gambar di Connectivity Java seperti ini, di mana Anda dapat mengatur sumber gambar dan deskripsi dalam Connectivity dengan menggunakan set image resource dan set content description. Selanjutnya, untuk menambahkan button image, selain menampilkan gambar dalam tampilan gambar, Anda juga dapat menampilkan gambar pada tombol. Untuk menampilkan teks pada tombol dengan gambar di sebelah kanannya, gunakan atribut Android Durable Right, gambar yang akan digunakan. Seperti ini, kita tambahkan di samping button. Tidak. Di sini saya coba. Berbedak saja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya, jika ingin menampilkan gambar di sebelah kiri, maka bisa kita gunakan left. Untuk gambar di atas, bisa kita gunakan button. Dan untuk menampilkan gambar di bawah, kita bisa pakai bottom. Untuk di atas, kita pakai top. Selanjutnya untuk image button, di mana tombol gambar sama seperti tombol, hanya saja tombol seperti tersebut berisi gambar dan tanpa teks. Anda mendefinisikan tombol gambar dan langsung menggunakan elemen image button, itu dengan menggunakan atribut Android Shortcut untuk menyatakan gambar apa yang ingin ditampilkan untuk ditampilkan dalam tombol gambar. Seperti ini sama halnya seperti di atas. Selanjutnya kita masuk ke scroll view, di mana jika Anda menambahkan banyak tampilan ke tata letak, Anda mungkin mengalami masalah pada perangkat dengan layar lebih kecil
serta terletak tidak dilengkapi dengan bilah gulir untuk memungkinkan Anda menggelir halaman ke bawah. Untuk menambahkan bilah gulir vertikal, keliling data terletak yang ada dengan elemen scroll view seperti ini. Untuk menambahkan bilah gulir horizontal, Anda bisa menggunakan elemen horizontal scroll view. Selanjutnya, toast, di mana ada satu widget terakhir yang ingin kami tunjukkan. Metode toast murni bersifat informatif. Adapun cara untuk menggunakan dalam connectivity Anda, di sini kita bisa pakai char sequence text, lalu toast, and duration. Di mana ini untuk membuat toast, itu pertama kita memanggil metode toast make text dan memberikan 3 parameter. Biasanya ini untuk aktivitas saat ini. Char sequence yang merupakan pesan yang ingin ditampilkan. Setelah Anda membuat toast, panggil metode show untuk menampilkannya. Oke, mungkin itu saja video pertama dari tugas kelima dari mata kuliah pemrograman perangkat mobile dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.